Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu mengklasifikasi jenis pakaian menggunakan local binary pattern dan convolutional neural network. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Mandika Rafif. Yang kedua saya sendiri, Raffi Ramdhani. Yang ketiga Muhammad Taurik Al-Fatih. Dan yang keempat Muhammad Ferdiansyah. Next. Pendahuluan. Saat ini fashion sangat erat hubungannya dengan gaya hidup. Gaya hidup seorang individu dapat dinilai dari bagaimana dia berpakaian. Fashion tidak hanya berkaitan dengan gaya dan berpakaian saja, akan tetapi berhubungan juga dengan gaya aksesoris, kosmetik, gaya rambut, dan lain-lain yang dapat menunjang penampilan seseorang. Semakin berkembangnya fashion, tentunya terdapat banyak sekali jenis pakaian yang ada, mulai dari apparel, footwear, t-shirt, hoodie, personal care, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami mencoba membuat program yang dapat mengenali suatu jenis pakaian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ini yang berjudul klasifikasi jenis pakaian menggunakan local binary pattern atau LBP dan algoritma convolutional neural network atau CNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vandika Rafif. Baik, selanjutnya ada dataset yang kita gunakan. Next. Dataset yang kita gunakan adalah Fashion Product Image. Ya, versi small. Kemudian jumlah data awalnya itu ada 44.000 yang berukuran 80 x 60 pixel yang dibagi ke dalam di master class. Kemudian yang data kita gunakan ini hanya 4 kelas. Total berarti 4.000 data, yaitu apparel, aksesoris, footwear, personal care. 80% untuk training, 20% untuk validasi, dan 25 data di luar 4.000 data untuk testing. Next. Baik, selanjutnya pertama kode program di sini membuat fungsi dari programnya itu membuat folder. Pertama mengecek dulu apakah folder sudah dibuat. Jika belum, maka akan membuat folder di halaman berada script tersebut. Kemudian menghitung data apakah sudah 1000 berkelas. Kemudian jika sudah, maka 4 folder tersebut akan muncul di folder tersebut. Next. Kemudian memindahkan data dari fashion. Yang pertama itu membaca CSV dari data set tersebut, kemudian membuat 4 kelas, yaitu apparel, sekitar 4 kelas, apparel, aksesoris, footwear, personal care, free item, sporting goods, dan home. Yang kita pakai sebenarnya cuma 4, karena data yang paling banyak 4. Next. Kemudian ini untuk mengecek apakah apparel sudah 1000 data. Jika sudah, lanjut ke aksesoris. Jika sudah 1000 data, maka lanjut lagi ke footwear. Jika sudah, maka lanjut lagi ke personal care. Jika sudah, maka program berhenti. Next. Berikut contoh output yang folder yang sudah dipindahkan dari awalnya dari data CSV, kemudian dipecah dan menjadi 4 folder ini. Setiap folder ada 4.000 data. Kedua, pre-processing data. Next. Ya, pre-processing data adalah mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Citra yang sudah di pre-processing dapat menghasilkan fitur penting dari sebuah gambar. Pada penelitian ini, citra akan ditransformasi warnanya dari citra berwarna menjadi citra abu-abu atau grayscale. Transformasi warna citra ini akan menurunkan tingkat komputasi
pada tahap pengambilan fitur. Selain merubah warna, kami juga memastikan bahwa ukuran dari citra yang kami gunakan semuanya sama, yakni 50 kali 60 pixel. Nah, yang sebelah kiri ini adalah gambar asli dan sebelah kanan gambar grayscale. Next. Yang ketiga ada ekstraksi fitur. Next. Salah satu algoritma ekstraksi fitur yang kita gunakan adalah dengan memanfaatkan algoritma local binary pattern. Local binary pattern adalah operator tekstur sederhana namun sangat efisien yang melabeli pixel gambar dengan membatasi lingkungan setiap pixel dan menganggap hasilnya sebagai bilangan biner. Next. Ya, secara umum algoritma ekstraksi dengan LBP mempunyai dua langkah. Yang pertama langkah thresholding dan yang kedua adalah langkah encoding. Pada langkah thresholding, semua nilai pixel tetangga pada setiap pola akan dikomparasi dengan nilai yang ada di pusat di antara nilai-nilai pola mereka. Ini untuk dikonversi nilai mereka menjadi nilai biner yaitu 0 dan 1. Untuk nilai 0 yang mempunyai nilai lebih kecil dengan nilai pusatnya, langkah ini untuk membantu dalam mendapatkan informasi tentang perbedaan dari local binary pada setiap bagian. Next. Ya, kemudian dalam langkah encoding, sejumlah nilai biner yang diperoleh dari langkah-langkah thresholding akan diubah atau dikonversi ke dalam bilangan desimal untuk karakteristik dari struktur pola tahap proses threshold dan encoding terdapat pada gambar 1.0. Ya, terdapat di gambar di bawah ini. Ya, next. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kode program dari untuk membuat dataset LBP tadi. Nah, ini ada fungsi namanya LBP image. Terus parameternya itu adalah lokasi dari file yang telah dibuat tadi, yang telah dibagi-bagi itu dari apparel, aksesoris, dan lain-lainnya. Jadi di sini pertama kita buat listnya terlebih dahulu. Terus kita tentukan LBP radius dan endpoint-nya. Lalu kita dapetin list dari labelnya dengan menggunakan OS list dir. Terus ada perulangan for label in label. Nah, terus kita mencoba mendapatkan nama filenya, kemudian dibaca dengan menggunakan CV dengan grayscale. Habis itu juga dipastiin bahwa shape-nya itu atau ukuran dari gambarnya 80 kali 60. Nah, kalau nggak 80 kali 60 nanti akan menghasilkan error. Nah, selanjutnya kita buat variabel LBP image sama dengan kita jalankan fungsi dari local binary pattern-nya dengan parameternya image-nya dimasukin, terus endpoint-nya dan radiusnya, dan juga metodenya itu uniform. Nah, setelah dapat gambar dari LBP image-nya, nah, gambar itu akan dimasukkan ke dalam list yang kosong yang telah dibuat tadi, yaitu image dataset. Dan label dari data tersebut juga dimasukkan ke dalam label dataset. Nah, yang terakhirnya setelah semua gambar sudah dimasukin ke dalam image dataset dan label dataset, nah kita menjalankan fungsi numpy array. Jadinya listnya itu diubah menjadi array dengan di type-nya uint8, labelnya juga diubah. Nah, selanjutnya di sini ada menjalankan fungsi yang tadinya, jadi LBP image dataset, LBP label dataset sama dengan LBP image. Nah, itu alamatnya dataset path-nya. Nah, setelah dijalankan, di sini bisa dilihat dari shape dari array LBP image datasetnya itu jumlah datanya 4000 dan dimensinya 80 kali 60 pixel. Nah, terus untuk labelnya jumlah datanya itu ada 4000.
Nah, terus untuk melihat list dari labelnya itu atau kelasnya bisa dilihat dengan menggunakan class name sama dengan OS listdir dataset path. Di situ ada 4 kelas, accessories, apparel, footwear, dan personal care. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan klasifikasi menggunakan CNN. Nah, CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN biasa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia manusia menghasilkan persepsi visual seperti contoh di atas. Secara garis besar, CNN tidak jauh beda dengan neural network lainnya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki bobot, bias, dan activation function. CNN juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau pixel. Nah, di sini kita akan membuat, ini adalah model CNN yang kita buat. Nama modelnya sekuensial 1, di situ ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 layer. Yang pertama kita ubah dulu rescaling dari yang tadinya datanya itu 25 dari 0 sampai 255 diubah menjadi 0 sampai 1. Lalu selanjutnya layer selanjutnya ada convolutional 2 dimensi, terus ada max pooling 2 dimensi. Kemudian dilakukan lagi convolutional 2 dimensinya lagi, terus di max pooling 2 dimensi, terus di flatten, dan yang terakhir dilakukan dense sebanyak 2 kali. Di situ bisa dilihat total parameternya ada 977.604 dan trainable parameternya ada 977.604. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk training model tadi. Setelah kita buat model sebelum yang tadi saya jelaskan, tahap selanjutnya adalah melakukan training model. Dataset yang udah dibuat tadi dibagi menjadi 80% training dan 20% data validasi menggunakan train test split. Nah, kodenya bisa dilihat di sini dibagi menjadi DS train, DS test, label train, dan label test menggunakan train test split. Nah, terus setelah membagi datanya, kita melakukan proses training dengan epoch sebanyak 10 dan juga validation datanya dari data yang telah dibagi tadi. Nah, ini ada screenshot dari proses trainingnya. Bisa dilihat dari epoch pertamanya itu akurasinya cuma 73% dan validasi akurasinya 83%. Nah, terus bertambah sampai di epoch ke-10-nya itu loss-nya cuma 0,1638, akurasinya 94,84%. Terus validasian loss-nya 0,2 dan validasi akurasinya 91,75%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Pengujian dan evaluasi hasil. Pengujian dilakukan dengan mengklasifikasi data uji menggunakan model yang telah dilatih dan membandingkannya dengan ground truth. Ground truth merupakan label kelas yang telah diketahui sebelumnya. Evaluasi model akan dilihat berdasarkan nilai akurasinya. Akurasi adalah salah satu metrik yang digunakan dalam mengevaluasi suatu model klasifikasi. Secara umum, akurasi dirumuskan dengan akurasi sama dengan jumlah prediksi benar dibagi total prediksi. Next. Hasil dan pembahasan. Next. Evaluasi model. Berikut adalah grafik akurasi dan validasi akurasi dari model yang telah dilatih sebelumnya. Bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Hasil dari training dengan epoch 10 mendapatkan akurasi sebesar 94,84%. Dan validasi akurasinya mendapatkan sebesar 91,75%. Next. Selain menggunakan data validasi, penelitian ini juga mencoba untuk menggunakan data di luar dataset sebanyak 25 citra dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat dengan tabel di bawah, mendapatkan hasil akurasi 92%. Apparel berhasil 5, salah prediksi 1. Aksesoris berhasil 6, salah prediksi 0. Footwear berhasil 5, salah prediksi 0.
personal care berhasil 7, salah prediksi 1. Next. Kesimpulan. Penggunaan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dan ekstraksi fitur Local Binary Pattern atau LBP pada klasifikasi jenis pakaian dapat memberikan hasil yang cukup baik. Model dibuat menggunakan TensorFlow dengan berbagai convolution layer dan 10 epoch. Untuk training, didapati bahwa akurasinya yaitu 0,9484 atau 94,84% dan menghasilkan akurasi validasi sebesar 0,9175 atau 91,75%. Selain menggunakan data validasi, penelitian ini juga menggunakan data di luar dataset sebagai testing sebanyak 25 citra dan mendapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya dengan akurasi sebesar 92%. Next. Mungkin cukup sekian presentasi klasifikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.